Jika sampai ini terjadi dan ketahuan, tentu sangat fatal. Bisa jadi bantuan yang selama ini didapatkan disuruh untuk dikembalikan ke kas negara, sahabat YouTube. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang menghitung hari pencairan bantuan PKH tahap kedua tahun 2021. Apa yang harus disiapkan? Dan ingat, jangan lakukan ini. Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang menghitung hari pencairan bantuan PKH tahap kedua tahun 2021. Apa yang harus disiapkan atau apa yang harus dilakukan oleh keluarga penerima manfaat PKH? Dan ingat, jangan lakukan ini sahabat YouTube. Kira-kira jangan lakukan itu apa? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, sekarang sudah memasuki bulan Maret. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, bahwa PKH ini dicairkan setiap 3 bulan sekali dalam 1 tahun, berarti ada 4 kali pencairan. Pencairan tahap pertama sudah dilakukan pada bulan Januari kemarin. Dan besok pada bulan April tahun 2021 akan dilakukan pencairan PKH tahap kedua, sahabat YouTube. Oleh sebab itu, ini berarti kalau sudah bulan Maret, kita tinggal menghitung hari sahabat YouTube. Kira-kira kurang lebih 1 bulan atau bahkan kurang dari 1 bulan sahabat YouTube ya, untuk pencairan PKH tahap kedua ini. Untuk menyambut pencairan PKH tahap kedua tahun 2021 ini, apa yang harus disiapkan atau apa yang harus dilakukan oleh keluarga penerima manfaat PKH sehingga bantuannya nanti bisa cair dan juga bisa aman tentunya sahabat YouTube. Di sini channel Diari PKH sudah merangkum ada 7 hal yang bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat PKH untuk menyambut kedatangan pencairan PKH tahap kedua tahun 2021. Yang pertama adalah pastikan kartu KKS, ATM merah putih, kemudian buku rekening untuk pencairan bantuan PKH ini harus dipegang sendiri-sendiri oleh si keluarga penerima manfaat PKH tersebut sahabat YouTube, sesuai dengan instruksi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan gerakan pegang kartu KKS sendiri. Oleh sebab itu wajib kartu KKS, buku rekening itu dipegang ataupun disimpan sendiri-sendiri oleh si penerima bantuan PKH. Itu yang pertama sahabat YouTube. Kalau masih ada yang disimpankan ke orang lain ataupun ada yang dipegang oleh orang lain, segera diambil sahabat YouTube ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian hal yang bisa disiapkan oleh keluarga penerima manfaat PKH untuk menyambut pencairan bantuan PKH tahap kedua tahun 2021. Yang kedua ya, yang harus disiapkan adalah pastikan data yang ada di DTKS. Sahabat YouTube semua, keluarga penerima manfaat PKH harus sudah sesuai, harus sudah padan dengan data yang ada di Dukcapil sahabat YouTube. Harus sesuai dengan data yang ada di Dinas Kependudukan. Dan di poin kedua ini, pendamping PKH sudah mengupayakan, sudah membantu apabila di masing-masing dampingannya ada keluarga penerima manfaat PKH yang datanya masih belum padan. Ini pendamping PKH sudah mengupayakan untuk dilakukan perbaikan data, yang mana sampai dengan saat ini proses perbaikan data ini masih berlangsung, meskipun kemarin tanggal 8 sudah ditutup untuk gelombang ataupun periode perbaikan yang saat ini. Dan kemudian kemungkinan besar nanti akan dilanjutkan kembali proses perbaikan data ini sahabat YouTube. Ini hal yang perlu disiapkan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah yang perlu dilakukan ketika nanti
sudah mendengar informasi pencairan PKH tahap kedua tahun 2021 yang akan dicairkan pada bulan April, sahabat YouTube, maka keluarga penerima manfaat PKH harus segera mengambil bantuan PKH tersebut. Jangan ditunda-tunda ya. Bisa mengambilnya di mesin ATM terdekat ataupun di agen bank terdekat, sahabat YouTube. Ini hal yang ketiga yang harus dilakukan untuk menyambut pencairan PKH tahap kedua tahun 2021. Kemudian hal yang keempat yang bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat PKH adalah pastikan bantuan PKH tersebut diambil sendiri oleh keluarga penerima manfaat PKH tersebut. Jadi jangan sampai ya karena suatu kesibukan akhirnya menggampangkan ya kan, akhirnya memintakan tolong ke siapalah, ke RT, ke RW ataupun ke siapapun yang bisa menimbulkan suatu kesalahpahaman mungkin terkait dengan pungli atau lain sebagainya, sahabat YouTube ya. Usahakan diambil sendiri. Kalau misalkan terpaksa tidak bisa, sahabat itu bisa menginformasikan ketidakbisaannya itu ke pendamping PKH-nya, sehingga nanti oleh pendamping PKH bisa dilakukan pendampingan ketika melakukan pengambilan bantuan PKH, sahabat YouTube. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, setelah mengambil bantuan PKH baik itu di mesin ATM ataupun di agen bank terdekat, pastikan sahabat YouTube jangan lupa untuk foto selfie, sahabat YouTube ya. Pastikan kartu KKS, bukti stroke dan juga uang PKH, bantuan PKH ini dipegang, kemudian silakan di selfie, disimpan di HP-nya, kemudian silakan dikirim ke ketua kelompok atau langsung ke pendamping PKH-nya. Hal tersebut merupakan bukti bahwasanya sahabat YouTube semua sudah mengambil bantuan PKH, karena pendamping PKH juga dimintai tanggung jawab terkait dengan proses pencairan bantuan PKH di masing-masing dampingannya, sahabat YouTube. Itu yang kelima. Kemudian hal yang keenam yang bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat PKH adalah tetap patuhi protokol kesehatan ya ketika mengambil bantuan. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sesering mungkin, pakai air mengalir dan juga sabun, sahabat YouTube. Dan kemudian hal yang ketujuh yang terakhir yang bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat PKH untuk menyambut pencairan bantuan PKH tahap kedua tahun 2021 yang akan dicairkan di bulan April besok adalah pastikan hindari yang namanya pungli, pungutan liar. Jangan sampai ada istilah pungutan liar, ada istilah potongan, jangan sampai ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu ambil bantuan sesuai dengan aturannya, yaitu diambil sendiri, kartu dipegang sendiri, supaya tidak ada istilahnya pungli ataupun pungutan ya sahabat YouTube. Itu 7 hal yang bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat PKH ataupun yang bisa disiapkan oleh keluarga penerima manfaat PKH untuk menyambut kedatangan proses pencairan bantuan PKH tahap kedua tahun 2021, sahabat YouTube. Dan perlu diingat, jangan lakukan 3 hal ini. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh keluarga penerima manfaat PKH? Yang pertama, jangan sampai kartu KKS-nya digadaikan, sahabat YouTube. Ini sudah diwanti-wanti oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jika masih terjadi didapati keluarga penerima manfaat PKH menggadaikan kartu KKS-nya, maka Kemensos tidak akan segan-segan untuk memutus bantuan PKH-nya, sahabat YouTube. Kemudian hal yang kedua yang tidak boleh dilakukan oleh keluarga penerima manfaat PKH adalah bantuan PKH ini digunakan untuk membeli minuman keras, obat-obatan terlarang, kemudian membeli rokok. Ini tidak boleh, sahabat YouTube. Jadi jangan sampai keluarga penerima manfaat PKH menggunakan bantuan PKH untuk hal-hal seperti ini. Jika sampai ini terjadi dan ketahuan, tentu sangat fatal. Bisa jadi bantuan yang selama ini didapatkan disuruh untuk dikembalikan ke kas negara, sahabat YouTube. Kemudian hal yang terakhir, yang ketiga yang tidak boleh dilakukan oleh keluarga penerima manfaat PKH, setelah mendapatkan bantuan PKH, jangan sampai bantuan PKH ini digunakan untuk membeli hal-hal yang sifatnya konsumtif, sahabat YouTube. Misal seperti membeli perhiasan, digunakan untuk kredit sepeda motor, kredit mobil, apalagi sahabat YouTube. Ini sangat dilarang, sahabat YouTube ya. Jadi utamakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing komponen di keluarganya. Komponen sekolah gunakan untuk kebutuhan sekolahnya. Komponen anak balita, ibu hamil, lansia, disabilitas,
gunakan untuk kebutuhan gizinya sahabat YouTube ya. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif sahabat YouTube. Dan yang perlu ditekankan sekali lagi, masyarakat boleh mengevaluasi, mengawasi proses jalannya bantuan PKH ini. Apabila didapati di tetangga kanan kirinya yang mendapatkan bantuan PKH menyalahgunakan bantuan PKH tersebut seperti yang sudah saya sebutkan tadi, maka bisa dilaporkan sahabat YouTube ya. Silakan laporkan ke pendamping PKH-nya atau ke desa ataupun ke dinas sosial di masing-masing kabupaten atau kota sahabat YouTube. Itu sahabat YouTube informasi pada video kali ini. Jadi diingat sudah menghitung hari prediksi channel Diari PKH di bulan Januari, PKH cair di awal minggu ya sahabat YouTube, di minggu pertama ini sudah cair sekitar tanggal 4. Bisa jadi dimungkinkan di tahap kedua nanti di bulan April juga akan terjadi di minggu pertama sahabat YouTube. Silakan mulai dari sekarang, silakan ditandai sahabat YouTube tanggalannya ya, menghitung hari sahabat YouTube. Dan perlu diingat, ketika nanti di tahap kedua bantuannya masih belum cair dikarenakan perbaikan data masih belum selesai, ini harap dimaklumi, harap disadari sahabat YouTube ya, karena memang bantuan sosial ini bukanlah gaji yang harus setiap bulan diterima oleh keluarga penerima manfaat PKH. Dan perlu diingat, proses perbaikan data ini sangat penting, sangat perlu guna untuk memastikan penerima manfaat PKH ini datanya adalah akuntabel, datanya valid sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu saja video kepada kali ini. Sebelum meninggalkan video kali ini, silakan tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Oke sahabat YouTube, itu saja. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.